Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita dapat lagi soal PH ya. Soal PH memang selalu soal yang cukup menarik karena lengkap, sudah ada teorinya, ada hitungannya ya. Variasinya juga tidak sebenarnya lumayan banyak sebenarnya ya. Cuman dia terbatasi oleh subbab-subbabnya seperti itu ya. Dan soalnya itu juga lebih mudah diidentifikasi biasanya ya. Dan soal-soal PH itu biasanya lebih seru dibahas ya, karena nggak mutar-mutar jawabannya ya. Oke, terima kasih itu atas atensinya selama ini ya. Terima kasih atas kepercayaannya pada kami ya. Di channel kami ini kami akan bahas soal-soal dari teman-teman ya. Kalau ada yang ingin mengirimkan soal untuk dijawabkan, silahkan di DM di kami ya. Di channel kami ada IG-nya ya. Bisa juga langsung lewat komen saja, nanti kami arahkan ngirimnya kemana. Soal-soal yang kami bahas itu seputar SMA ya, seputar sekolah menengah tingkat atas. Jadi kalau untuk sampai ke universitas ya lihat dulu soalnya ya. Jadi pembahasan saya juga secara teoritisnya juga memang hanya seputar sampai SMA saja dulu ya, tidak terlalu melebar. Dan apa yang kami bikin juga ini itu untuk menemani teman-teman untuk belajar terus ya. Terkait benar salahnya kami sudah lakukan yang terbaik ya. Semoga jawabannya benar ya. Tapi kami sudah hitung baik-baik ya. Pasti jawabannya benar kok ya. Oke, kita langsung saja. Nah, ini. Jadi soal hari ini itu total ada 15 nomor ya. Ini kayak soal LKS ya. Jadi saya apa yang dikirimin itu langsung saya posting aja nih ya. Nah, tapi tenang kok ya, tidak bakal ke notice ke orang-orang ini. Karena pada dasarnya semua soal yang kita jawab itu memang soal untuk belajar bersama ya. Oke, kita mulai hari ini, semoga cepat aja. Nah, dia bilang yang pertama, larutan CH3COH dan seterusnya pH-nya katanya berapa. Nah, ini saya mulai dari sini, saya bikin di baru aja ya. Ini nah, jadi tadi kan dia bilang CH3COH-nya ya. CH3COH-nya berarti ini asam lemak ya. Asam lemak itu dia bilang tadi konsentrasinya 0, berapa sih? 0,1 ya. Konsentrasinya itu 0,1, alfanya 0,01 ya. Nah, jadi hati-hati, ini konsentrasinya itu 0,1 sementara alfanya itu 0,01 ya. Ingat, dalam mencari pH saya sudah sampaikan di video sebelumnya, silahkan dicek di video sebelumnya. Selalu kita kalau asam berarti kita akan cari konsentrasi H+, kalau basa kita cari konsentrasi OH-. Nah, kalau ini tergantung yang diketahui nih. Kalau misalnya yang diketahui adalah Ka, berarti rumusnya adalah Ka dikali M. Itu ya, Ka dikali M. Nah, sementara kalau yang diketahui alfa ya, yang diketahui alfa berarti rumusnya adalah alfa dikali M gitu ya. Apa bedanya Ka dengan alfa? Ka itu adalah konstanta kesetimbangan asam, alfa itu adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi ya. Ini kita dapatnya, apakah Ka dengan alfa ini sama dengan yang ada di kesetimbangan? Iya betul, memang dari sana asalnya ya. Jadi itu hubungannya kenapa kita harus belajar kesetimbangan dulu baru belajar pH. Nah, kemudian dari sini kita coba lihat soalnya. Konsentrasinya, jadi tinggal kita masukkan saja nilainya ya. Bagusnya kita rubah berpangkat dulu supaya gampang turun pangkatnya nanti. Ini jadi 10 pangkat minus 2, ini jadi 10 pangkat minus 1, berarti jadinya adalah 10 pangkat minus 3 ya. Kalau 10 pangkat minus 3 berarti sebentar, rumus pH-nya adalah gimana? Rumus pH-nya adalah minus log ya, minus log konsentrasi H+ ya, atau minus log 10 pangkat minus 3, atau sama dengan 3
jadinya sama dengan 3 gitu. Oke, rumusnya selalu arahnya sama kok. Jadi silahkan dicek di video di video sebelumnya, ada kok tentang pH juga ya. Berarti jawabannya, oh benar tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah C nih ya. Oke, sudah, kita lanjut. Nah, di soal kedua, nah ini butuh penalaran teori ya. Tapi teman-teman bisa coba cari di Google, ada kok. Jadi semua yang membahas tentang teori bagusnya kita cari di Google. Kenapa saya sering arahkan cari di Google? Supaya pencariannya itu sama ya, pencariannya sama. Karena kalau yang lainnya mungkin bisa berbayar dan sebagainya. Jadi apa namanya, supaya lebih umum aja begitu ya. Teman-teman hanya tinggal cari ini. Kalau dari kata kuncinya, teman-teman hanya tinggal cari adalah ini. Titik, maaf ya. Ya. Ini titik ekivalen ya. Reaksi asetat ya. Asetat dan NaOH atau natrium hidroksida. Teman-teman tinggal cari saja dengan kata kunci ini, nanti akan dapat ya. Nanti nilainya kalau saya tidak salah ingat itu dapatnya berapa ya tadi ya? Dapatnya 8, nanti di searching aja. Titik TE itu titik ekivalen ya, titik ekivalen atau bisa, atau tambahin aja ya, bisa pH titik ekivalen ya, bisa nambah kata pH di depannya, pH titik ekivalen, atau ya cocok, karena biasanya pada saat titik ekivalennya ada terjadi, maka akan muncul juga pH-nya, pH reaksi pada saat dia menuju ke titik ekivalen ya. Ya, apa titik ekivalen? Mol ekivalen asam asetat dengan natrium hidroksida itu sama. Itu prinsip dari penetralan. Nilainya kalau tidak salah ingat itu adalah nanti dapatnya itu ya, dapatnya itu adalah apa ya, 8,72. Ini nilainya 8,72. Nah, prinsipnya seperti ini. Ini kan dia pakai istilah indikator. Ya, indikator itu kayak semacam larutan yang memang punya dua warna. Ya, dia punya selalu dua warna, di mana juga dia akan punya range pH. Ada pH bawah, ada pH atas. Nah, biasanya kalau kita mau mengecek dengan tepat sesuai pH yang akan kita dapat, kita cari indikator yang pH-nya itu masuk di range 8,7, range-nya itu masuk untuk 8,72 ya. Berarti kan tidak mungkin ini. Ya kan, ini kan tidak masuk. Ini apalagi nih, tidak masuk juga ya. Nah, kalau ini masuk tidak Kak? Sebenarnya ini juga tidak masuk, tapi masih bisa memberi sebenarnya biar tidak masuk juga dia akan tetap beri yang namanya perubahan warna ya. Nah, tapi tidak identik. Jadi harus dicari yang memang range pH-nya itu masuk di titik ekivalen. Berarti jawabannya adalah alfa, karena dia ada di 8,3 sampai 10. Begitu maksudnya ya. Gampang ya. Nah, sekarang kembali nih hitung-hitungan lagi nih ya. Kita coba ya. Nah, tadi dia bilang Ca CaOH 2 kali ya. CaOH 2 kali, kemudian mana? Lalu dia bilang masanya katanya 1,78 ya. 1,48. Punya massa 1,48. Mau dibuat dalam 1 liter atau 1000 mili itu ya. Nah, kemudian MR-nya tadi sudah ada ya. Silakan cek MR-nya, kalau saya tidak salah ingat ini adalah 40 ya. Ini itu 17 kali 2 ya. Dikali 2, nanti teman-teman sisa tambah, dapatnya nanti berapa? Dapatnya nanti itu adalah 74 ya. Silakan nanti dihitung ulang. Jadi MR-nya ini MR-nya. Nah,
Kemudian setelah ini kita coba masuk di rumusnya. Ingat saya selalu bilang ya, kalau kita mau menghitung pH, entah dia dalam posisi massa, volume, atau mol, maka rubah dia menjadi M gitu ya. Berarti kita cari M-nya dulu ya. M-nya seperti rumus yang sudah ada, saya langsung saja. Gram per mr berarti 1,48, atau saya tulis dari rumusnya ya. Saya tulis rumusnya ya. Gram per mr ya kali 1000 per mililiter. Jadi kalau kita masukkan rumus sesuai yang sudah diketahui, berarti nanti sini 1,48 dibagi 74 dikali 1000 dibagi 1000 ya. Nah, berarti ini kita tinggal habiskan nih ya. Ini habis. Terlalu kecil ya. Ini gagal saya zoom tadi ya. Ini habis. Kemudian coba teman-teman lihat, perhatikan baik-baik ya. 148 ini dengan 74 kan sisa 2 ya kan, tapi kan ada komanya di sini. Ini ada koma nih ya, karena ada koma berarti saya kasih turun jadi per 100. Jadi hasilnya 2 per 100 atau sama dengan berapa? 2 dikali 10 minus, maaf tulisannya enggak tepat, 2 kali 10 minus 2. Nah, kita selesaikan nih nilai pH-nya nih ya. Nih, jadi setelah dapat ini kita cari konsentrasi OH minusnya ya. Bagaimana cara carinya? Ini kalau pakai reaksi boleh, tapi bisa langsung pakai rumus ini. Konsentrasi OH minusnya berarti M dikali jumlah OH minus. Jumlah ya. Nah, berarti M-nya kan 2 dikali 2 dikali 10 minus 2 ya. Nah, di sini kan 2 nih. OH minusnya itu kan ada 2. Nih, 2 nih. Berarti kita akan kali 2 di sini. Ya, kita akan kali 2. Ya, berarti dapatnya berapa? Dapatnya 4 dikali 10 minus 2. Nah, setelah ini kita masuk ke pH-nya. Ya, pH-nya gimana? Nah, pH-nya kita tinggal masukkan pOH sama dengan bagaimana? pOH-nya sama dengan minus log konsentrasi OH minus. Ya. Konsentrasi OH minus ya, berarti 4 dikali 10 minus 2 ya. Nah, berarti jadi gimana berubahnya? Berubahnya jadi 2 nih, 2 dikurang log 4 ya. Nah, terkait kok bisa begitu berubahnya ya, nanti tanya tenter matematikanya atau tanya guru matematikanya atau temannya yang pintar matematika deh ya. Karena kalau di sini saya sudah tidak menjelaskan lagi teknik dasar matematikanya lagi ya. Tapi teknik dasar matematikanya di sini semua yang umum-umum aja kok ya. Nah, setelah itu kita masuk di pH. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Ini sudah rumusnya ya. Jadi kemarin itu saat saya bahas begini dia nanya, "Kak, kenapa begitu?" Padahal saya sudah tulis rumusnya. Makanya kalau teman-teman dijelaskan rumusnya, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Berarti ini jadinya 14 dikurang berapa? 2 dikurang log 4. Itu. Ya, 2 dikurang log 4 berarti dapatnya sebentar adalah 12 ditambah log 4 ya. Nah, itu. Jadi 14-nya baru kurang sama 2, minusnya ketemu sama minus terjadi plus. Oke, berarti dapat jawabannya. Ada jawabannya kayaknya. Jawabannya adalah mana sih? Nah. Oh ya, betul. Jawabannya adalah E. 2 kebesaran. Aduh. Oh, saya pakai ini aja ya. Ini kan ya. 12 ditambah log 4 gitu. Oke, sudah aman ya. Nah, sekarang ini asam adalah donor proton. Nah, ya ini berarti pakai apa ya? Pakai ini Bronsted Lowry gitu ya, Bronsted Lowry. Nah, sekarang saya kasih gini nih. Ya. Saya kasih penjelasannya deh supaya lebih gampang, soalnya yang ke bawah kan sama semua nih ya. Saya kasih penjelasannya kayak gini. Ya. Ya, coba kasih penjelasan di sini. Nah, Bronsted Lowry itu prinsipnya asam adalah donor proton
basa adalah aseptor proton. Jadi kalau kita punya, misalnya saya punya, ini contoh umum aja ya. Misalnya saya punya asam Ha, ya. Saya punya Ha, ya. Saya tambah dengan Hb. Jadi teman-teman lihat ya, modelnya ya. Nah, berarti nanti gini modelnya, ya. Nah, dia akan bereaksi nih. Gitu. Ya, dia akan bereaksi. Nah, misalnya saya kasih gini nih. Misalnya saya kasih gini. Ini A, kan H itu kan H+, berarti dia akan kalau dia pergi, berarti dia akan meninggalkan minus. Ya, ketemu dengan hanya terdonor ke Hb, ya, satu hanya itu kedonor ke Hb. Atau bagusnya gimana ya? Bagusnya gini, Di. Ya, ini saya urai deh. Ya. Ini saya urai. Saya kasih warna merah deh, ya. Ya kan? Hb. Nah, itu. Ya. Berarti nanti di sini itu juga jadi A-. Gitu. Nah, hanya ini itu akan pergi, ya. Awalnya ini kan Hb di sini nih, ya. Nah, tetapi ada H yang pergi dari A, ya. Berarti nanti di sini ada H yang ini. Nah, jadi teman-teman lihat warnanya ya. Berarti warnanya itu menandakan dari mana, gitu, ya. Nah, di sini kejadiannya senyawa pertama yaitu Ha itu kehilangan satu hidrogennya, berarti dia donorkan, ya. Nah, sebelumnya sampai ke sini kita cari dulu pasangannya. Biasanya pasangannya itu yang mirip-mirip nih. Yang mana pasangannya? Berarti yang ini nih, ya. Ini ya. Nggak kelihatan nih. Sorry. Nggak kelihatan ya. Oke, ini aja deh. Ya. Nah, ya. Nah, ini pasangannya nih. Yang ini dia berpasangan ke sini nih. Gitu. Ya. Jadi kita cari pasangan asam basa konjugasinya, ya. Nah, kalau diperhatikan, berarti kan kalau ini berpasangan, coba teman-teman, asam donor proton, berarti dia akan kehilangan hidrogen. Berarti yang mana yang kehilangan hidrogen? Yaitu Ha. Berarti Ha itu akan bersifat asam, ya. Di sini dia akan bersifat asam. Nah, kalau ini asam, pasti ini basa, gitu, ya. Pasti ini basa, gitu. Nah, satu hal yang teman-teman harus pahami, ini betul-betul harus dipahami. Bila, ya, tunggu dulu, ini bagusnya gini, ya. Bila di sini sudah jadi asam, maka di sini itu, sorry, supaya tidak ini ya, supaya tidak bingung ya. Kalau di sini dia sudah jadi asam, maka di sini itu dia pasti akan jadi basa. Itu teman-teman harus pahami, ya. Jadi kalau di reaktannya dia bersifat basa, maka di produknya dia akan bersifat asam, gitu, ya. Paham ya? Nah, itu ya. Nah, jadi teman-teman harus ngeh tuh, ya, harus ngeh perubahannya, ya. Jadi kalau dia di sini asam, maka di sini akan basa, gitu, ya. Nih kok belibet ya. Berarti sini asam, gitu, ya. Nah, cuman untuk yang reaktannya itu kita selalu tambahkan kata konjugasi. Gitu. Ini konjugasi, ya. Konjugasi, gitu, ya. Berarti ini juga konjugasi, gitu. Paham ya? Nah, gitu. Ya, gampang ya. Nah, jadi ini secara teoritisnya seperti ini, ya. Sebenarnya kayak saya pernah jelasin ya. Ya, oke, kita lihat. Kalau di soalnya sendiri, dia kan ngomong begini. Dia kan ngomong asam konjugasi dari HSO4, ya. Asam konjugasi dari HSO4 minus, ya. Nah, perhatikan baik-baik pertanyaannya ya. Dia tak bilang asam konjugasi dari HSO4, ya. Berarti saya punya, misalnya saya punya HSO4 nih, HSO4 minus, itu, ya. Saya punya kondisi seperti ini. Nah, saya sudah bilang tadi bahwa begini konsepnya, ya. Nah, andaikan dia gini nih, sorry, ini, ya. Ini ya. Jadi kalau di sini dia bersifat saya mau dapat asamnya, ya. Saya mau dapat dia asamnya, ya.
sementara ini dapat basanya, ya. Ini konjugasi ya, ini konjugasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini dia asam konjugasi, berarti di sini dia akan bersifat apa? Bersifat basa pasti. Ya kan? Pasangannya kan gitu. Kalau basa berarti asam konjugasi. Nah, kalau dia basa konjugasi berarti di sini dia bersifat asam gitu. Ya. Nah, caranya untuk mendapatkan, jadi bedanya gini. Caranya untuk mendapatkan asam konjugasi di sini berarti dia itu harus menerima H+ gitu. Ya. Nah, sementara kalau di sini posisinya kan dia harus menerima H+, ya. Di sini dia akan menerima H+. Nah, seperti itu ya. Sementara di sini dia harus mengurangi satu H+ gitu. Ya. Nah, jadi cara identitasnya seperti itu. Cara identifikasinya ya. Berarti kalau teman-teman, kalau dia bilang tadi dia mau soalnya asam konjugasi, berarti kan asam konjugasi dari H4-. Berarti posisinya dia ada di sini. Berarti ya sudah, dia harus ditambahi H+. Berarti masuk nanti jadi senyawanya menjadi H2SO4 karena dari 1 menjadi 2. Gitu. Paham ya? Nah, berarti jawabannya adalah, ada nggak? Ada, alfa. Jawabannya adalah, kok gede ya? Ini aja. Nah, alfa. Ya. Oke, sudah aman ya. Nah, selanjutnya ini larutan yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, ini kembali lagi nih ya. Nah, kita coba jelaskan langsung di sini aja deh ya. Kita coba jelaskan dari sini. Nih, ya. Nah, coba teman-teman lihat. Kita tadi saya sudah bilang cari pasangannya dulu. Pasangannya berarti kan ini. Ini pasangannya nih, ya kan? Sementara yang satunya itu, yang satunya itu pasangannya nih. Ini. Ya. Nah, itu kentara mirip-miripnya tuh, ya. Larutan yang merupakan, berarti coba perhatikan, ya. Coba teman-teman perhatikan, NH3 dari 3 menjadi 4 hidrogennya. Berarti kan dia menerima, ya. Berarti di sini dia akan bersifat basa, ini asam, ya. Ini asam konjugasi. Ini asam K, saya betul saya asam K ya. Nah, asam K. Nah, sementara H2O dari 2 hanya menjadi 1, berarti di sini itu dia bersifat asam. Ya, kalau sini asam berarti di sini pasti basa konjugasi itu. Ya, basa konjugasi KJ. Saya pakai J, nanti takutnya jadi kuat dia bahasanya ya. Nah, kita lihat pasangannya. Larutan yang merupakan asam pasangan basa konjugasi, berarti ini kan syarat nih. Ya, ini juga syarat. Ya, karena kan bukan pasangan. Ya, kemudian ini juga bukan, ini juga bukan. Nah, sisa ini 2 nih. Ya, dia bilang, perhatikan baik-baik. Dia bilang asam basa konjugasi. Ya, berarti yang mana sebentar jawabannya? Teman-teman, yang mana? Nggak cari yang asam baru dia jadi basa, berarti jawabannya adalah E gitu ya. Jadi jawabannya adalah E gitu, ya. Aman ya. Nah, kita lanjut, coba kita geser deh, kayaknya ada yang sama deh ini. Nah, ini nomor 8 dulu deh ya. Nomor 8 kita coba selesaikan dengan cara yang sama ya. Ini berarti pasangannya sama siapa? Pasangannya berarti ini ya kan. Sementara ini pasangannya nih ini. Ya kan. Oke. Sudah kelihatan pasangannya masing-masing. Nah, kalau teman-teman lihat HCl dari Cl kan kehilangan 1 ya. Berarti dia donor, berarti ini asam. Ya, ini pasti asam. Ini pasti basa Kj gitu ya. Nah, sementara berarti kalau ini pasti basa gitu. Ini pasti basa, ini pasti basa Kj gitu ya. Oke. Nah, ini pasti asam memang. Ini pasti asam Kj ya. Nah, oke. Dia bilang asam basa konjugasi lagi pertanyaannya sama ya, asam basa konjugasi katanya. Nah, pada reaksi tersebut adalah yang mana? Berarti kan tidak mungkin ini ya.
HCl dengan H2O kan bukan, ini juga H3 bukan ya. Nah, kita nyimpen dulu nih. Yang mana lagi? Ini kan juga bukan, ini juga bukan ya. Maka jawabannya adalah yang mana? Iya, HCl ya. Nah, itu ya. Paham ya? Gampang ya. Asam basa konjugasi ya. Nah, sudah? Masih ada nggak ya? Kita lihat ya. Masih ada tidak yang begitu-begituan? Supaya sekalian jadi awet jadi ya, supaya kalian di ini dijawab ya. Oh ini nih nomor 15, nomor terakhir nih ya. Molekul atau ion yang bersifat amfiprotik ya. Amfiprotik itu bisa bersifat asam, bisa basa ya, bisa asam bisa basa itu. Jadi dia bisa asam bisa basa tergantung lingkungannya ya. Nah, di sini itu saya kasih contohnya aja nih. Salah satunya pasti ada air. Ya, saya langsung kasih contoh ya. Jadi yang amfiprotik itu bisa asam, bisa basa, artinya bisa melepas H+, bisa menerima H+, gitu ya. Jadi H2O bisa ya. Lalu ada HCO3 bisa, berarti jawabannya sudah ada. HCO3 bisa, berarti ini jawabannya. Kemudian apa lagi ya? H2. Oh ya, H2PO4 maaf, PO4 minus 1 bisa juga HPO4 minus 2 bisa ya, dengan HC2 ini bisa juga HC2O4 minus 1 boleh ya. Kemudian oh ya itu ya, OHS juga bisa, HS minus 1 ya. Jadi kok kayak HCO3 kalau dia mau bersifat asam berarti dia akan melepas H-nya. Jadi nanti sisa CO3 minus 2. Ya kalau dia jadi basa berarti dia bisa jadi H2CO3 nantinya seperti itu ya. Oke, masih ada nggak yang seputar ini? Enggak ya? Udah nggak ada ya? Iya, nggak ada lagi. Oke, kalau sudah kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini soal yang di zaman masih ada UN, ini salah satu soal yang paling ya, paling membosankan. Ya, saya kasih clue-nya dulu deh ya. Saya coba kasih clue-nya seperti ini ya. Saya kasih clue-nya dulu. Saya kasih gini ya. Indikator itu, jadi sebuah indikator ya, terutama ini kan namanya larutan indikator. Jadi indikator ada tiga, tiga macam bentuk ya. Ada indikator, ada larutan indikator ya, ada pH meter termasuk indikator, pH meter termasuk indikator enggak? Enggak ya. Ada indikator universal ya. Indikator universal itu kayak semacam kertas yang punya banyak garis ya, ada 4 sampai 5 garis, kemudian dicocokkan warnanya. Kemudian ada lakmus ya. Lakmus itu hanya punya 2 warna, merah dan biru. Merah saat asam, biru saat basa, seperti itu ya. Nah, indikator. Jadi kalau di perkara larutan indikator itu ya, larutan indikator. Jadi kalau saya bilang larutan indikator ya, itu dia selalu konsepnya begini ya. Dia selalu punya trayek ya. Kok trayek ya? Angkutan umum dong. Ada range pH ya, ada range pH. Gitu. Ya, ada range pH. Jadi ada range pH, ada yang pH range pH bawah dan range pH atas, itu ya. Nah, atau minimum dan ada maksimum, gitu ya. Nah, modelnya larutan indikator itu kan hanya menunjukkan warna ya, dia selalu punya nilai range-nya seperti itu. Nah, secara konsep dia seperti ini ya. Secara konsep dia gini, kalau dia menunjukkan pH minimum ya, berarti dia akan menunjukkan warna pertama. Jadi suatu larutan indikator hanya punya 2 warna, sebetulnya bisa 3 kalau pas di tengah-tengah, tapi akan punya 2 warna yang paling kelihatan. Ada warna ya, ada warna 1, ada warna 2 ya, ada warna 2 itu ya. Nah, jadi warna 1 untuk pH minimum, warna 2 untuk pH maksimum. Nah, biasanya modelnya konsepnya gini nih ya. Kalau pH minimum atau muncul warna pertama, berarti pH itu seperti ini
ya. pH larutannya itu lebih kecil atau sama dengan pH minimum, itu ya. Jadi pH larutannya itu lebih kecil atau sama dengan pH minimum. Sementara kalau warna kedua, ya, kalau warna kedua berarti pH larutannya itu lebih besar atau sama dengan pH maksimum. Nah, itu konsepnya, ya. Ini satu konsep yang harus teman-teman pegang baik-baik. Itu, ya, harus teman-teman pegang baik-baik. Jadi kalau dia menunjukkan warna pertama berarti pH larutannya itu lebih kecil atau sama dengan pH minimum, ya. Nah, sementara kalau dia tunjukkan warna kedua berarti pH larutannya lebih besar atau sama dengan pH maksimum. Paham ya? Ini ya, diingat baik-baik ya. Kita coba ke soalnya ya. Saya coba ke soalnya seperti ini. Ya, ini. Dia bilang larutan bla-bla dan seterusnya ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya, ada pH minimum, ada maksimumnya. Itu. Ada warna pertama, ada warna kedua, pertama, kedua dan seterusnya ya. Pertama dan kedua ini ya. Jika pH adalah 7,8, maka pasangan indikator yang digunakan adalah berapa? Nah, ini merujuk ke soal nomor sebelumnya tadi di nomor 2 ya, dimana ini ya, dimana pH itu larutan indikator itu selalu dipakai di range pH-nya. Nah, kalau dia mau cari yang 7,8 berarti kan kita cari yang masuk untuk rehat 7,8 ya. Kalau tidak masuk bisa saja tetap akan menunjukkan warna pertama tapi tidak identik. Berarti kan 7,8 berarti range yang muncul kan tidak mungkin ini. Itu satu ya, tidak mungkin juga ini ya. Nah, berarti yang paling mungkin adalah yang mana? Yang pasti yang ini. Itu pasti yang ini bisa, ini bisa ya, karena kan 7,8 saat dia mendapatkan dipakai brom timau dia akan muncul warna biru ya, karena kan prinsipnya tadi di sini nih. Prinsipnya tadi pasti begini. Prinsipnya adalah kalau pH larutannya itu menunjukkan warna kedua ya, maka pH larutannya itu lebih besar atau sama dengan pH maksimum. Seperti itu. Itu konsepnya ya. Konsep sederhananya. Nah, berarti kita sengaja pakai yang mendekati. Kenapa 5,4 tidak bisa? Ya karena bisa saja 6 masih masuk ya. Setidaknya dari sini 7,6 itu kan di bawah atau sama dengan di bawah dari 7,8. Jadi agak sedikit mepet waktunya. Jadi sedikit mepet range-nya ya. Sementara 8 bagaimana? Nah, 8 kan akan sebelum 7,8, berarti posisinya akan lebih kecil daripada pH larutannya lebih kecil daripada pH minimum indikatornya ya. Jadi konsepnya tadi seperti yang itu. Berarti yang bisa dipakai itu adalah BB, brom timau biru, dan fenolphthalein ya. Itu ya, gampang ya. Nah, sebelum ke sana kita cari lagi soal nih yang pakai pH lagi nih, yang pakai indikator nih ya, yang pakai indikator. Nah, ini salah satu soal yang ada tulisannya quotes ya. Memang ini soal UN tahun berapa aku nggak saya ingat ini, saya lupa ini. Saya pernah dapat soal ini karena memang agak mutar-mutar ya. Kalau kita pakai konsep yang tadi, coba lihat, perhatikan baik-baik. Konsep yang tadi ini ya, dia bilang pH warna pertama pH larutan minimum, pH larutannya lebih kecil atau sama dengan minimum ya. Sementara ke warna kedua pH larutan lebih besar daripada pH maksimum. Berarti subkonsepnya seperti ini ya. Kita coba lihat ya. Coba lihat. Nah, atau saya kasih gimana ya bagusnya? Saya bahas di luar aja ya. Oke, saya kasih gini deh ya, supaya enggak bolak-balik ya. Enggak bolak-balik berarti gimana sih bagusnya ya, supaya dibahasnya enak ya. Nah, dia bilang begini, suatu larutan X bisa diuji dengan MO ya dan BTB. Berarti MO dan BTB dia sama-sama berwarna kuning ya, berarti
bisa dikatakan seperti ini, ya. Bisa dikatakan begini, bahwa pH larutannya itu, ya. Jadi saya tulis X ya. Berarti X-nya itu, atau sorry, saya kasih warna merah bagus ya. X-nya itu, ya, karena dia bilang warna kuning untuk MO, berarti X-nya itu lebih besar atau sama dengan berapa pH maksimumnya, yaitu 4,4 gitu. Ya, sudah. Nah, kemudian untuk BTB dia 6,0. Berarti X-nya itu, ya, ini saya kasih lebih kecil lagi, lebih gede lagi, ya. Saya kasih lebih gede lagi, berarti X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 6,0, seperti itu, ya. 6,0. Paham ya? Ini kan konsepnya tadi seperti yang saya bangun di depan tadi, ya. Kemudian apalagi jika diuji dengan dia akan berwarna merah dan tidak berwarna pada PP, ya. Dengan dia akan berwarna merah. Semakin bingung nih ya. Berarti kan pH-nya nanti X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 4,4. Nah, ada yang rancu nih. Ada yang rancu ya. Kemudian tapi tak berwarna lagi di PP. Di PP-nya itu berarti dia posisinya, karena dia PP itu tak berwarna, berarti nanti X-nya itu, ya, lebih kecil atau sama dengan 8,0 gitu. Konsepnya gitu cara jawabnya ya, teman-teman ya. Apa yang rancu? Ya, yang rancu itu adalah MO dan MM, karena di sini kan dia bilang lebih besar daripada 4,4, lebih besar atau sama dengan. Ingat saya pakai kata sama dengan ya. Jadi bisa saja pas, bisa saja besar ya. Atau lebih kecil atau sama dengan 4,4 ya. Jadi mungkin saja ini di 4,4. Jadi kalau misalnya dia bilang lebih kecil dapat ya, lebih besar juga dapat, seperti itu ya. Berarti sebentar, yang mana jawabannya teman-teman? Ya, tunggu. Ada jawaban yang agak aneh, ya. Ada jawaban yang agak aneh. Teman-teman perhatikan jawaban ini. Ini dengan ini. Sama nggak? Sama, ya. Sama ya. Nah, itu. Ya, berarti yang tidak mungkin itu, yang paling tepatnya itu memang jawaban E kayaknya, ya. Alasannya sederhana. Alasannya gini, ya. Kalau seandainya dia lebih kecil daripada 4,4, mestinya waktu di metil orange, ya, di metil orange dia mestinya berada di warna merah, tapi nyatanya dia di warna kuning. Berarti kan pasti di atas 3, gitu, ya. Pasti di atas 3, pasti di sekitaran 4. Nah, berarti batas bawahnya adalah 4. Nah, tetapi lebih detailnya kenapa enggak bisa pakai yang D dan C, ya, karena sama jawabannya, ya. Berarti memang kemungkinan jawabannya adalah C. Seperti itu. Ini agak riuh memang ya. Apalagi di sini nih. Ini masalahnya, ya. Oke. Panjang ya. Oke. Kita lanjut ya. Mana lagi. Ini nih. Ini nih. Nih. Indikator dalam nomor 13 ya. Indikator dalam fenolfetalein dan larutan asam basa menunjukkan warna apa? Nah, sesuai dengan petunjuk di nomor yang sebelumnya, ya. Sebelumnya, ya. pH asam itu kan, pH itu kan gini, ya. pH kan begini, 1 sampai 14. Berarti sininya ya 7. Nah, sementara range-nya PP kalau di soal sesuai dengan soal nomor berapa sih? Nomor 9, dia itu antara 8 sampai 10. Berarti nilainya ada di sini nih, range-nya. Range-nya sini nih, 8 sampai 10. Ya. Nah, sorry. Ya, 8 sampai 10. Itu nilai PP di sini. Ya, artinya fenolfetalein dalam larutan asam dan larutan basa menunjukkan warna apa? Nah, asam kan pH-nya di sini nih, ya, berarti pasti di bawah 8. Jadi bagaimanapun dia akan membentuk warna tak berwarna. Nah, seperti itu. Mau asam, basanya, karena dia menunjukkan warna apa di basanya, ya bisa saja dia warna merah, seperti itu. Paham ya? Bukan biru ya. Oke, gampang ya. Kan dia tunjukkan larutan asam dan basanya. Kemudian masih ada nggak ya? Masih. Ini nih.
Nih masih di lakmus, kembali di lakmus. Lakmus itu, nah ini dia bilang gini, larutan yang mengandung konsentrasi ion HOH- lebih besar, berarti larutannya itu bersifat basa. Ya, saya sudah bilang basa itu akan membirukan, gitu ya, akan membirukan. Jadi basa itu cari saja yang jadi warna biru aja semua. Jadi kalau lakmus biru akan tetap jadi biru, lakmus merah akan jadi biru, gitu ya. Berarti yang mana nih? Warna merah jadi biru, berarti C dan E. Betul ya? Dan dia tetap biru juga, berarti C dan E adalah alfa. Masih ada kayaknya soal yang begini? Yang begini, nah ini nih ya. Nah, sesuai dengan sifat basa Arrhenius ya, dia bilang basa, hati-hati loh, dia bilang basa, ditunjukkan pada nomor. Nah, tadi saya sudah bilang kalau Arrhenius itu dia akan melepaskan OH- secara definisinya. Kalau tadi yang donor proton itu adalah bronze klori, berarti cari yang ada 6-nya. Ya, yang ada 6-nya kan berarti tidak mungkin ini tidak mungkin, ini tidak mungkin ya. Nah, berarti sisa D dan B. Nah, kemudian dia bilang yang cari, karena dia bilang adalah yang basah, berarti cari yang membirukan. Lakmusnya jadi biru ya. Nah, berarti coba yang mana? Berarti 4, membirukan lakmus merah. Betul ya? Karena dia harus jadi biru, berarti yang ada 4-nya, berarti ini salah. Nah, yang poin 1 terasa pahit. Memang siapa mau coba basa ya. Nah, salah satu basa yang paling banyak dijual itu adalah caustic soda, soda api ya. Itu untuk dipakai bersihin WC. Jangan kan dicoba, kena tangan aja gatal dan panas ya. Aduh, macam-macam aja ya. Ini siapa yang mau coba gitu ya. Nah, sekarang sudah ya, aman ya, aman ya. Sudah selesai. Oh, nomor 7, nomor 7. Berikut yang bukan faktor pH larutan asam. Oke, kita tulis rumusnya ya. Asam itu kan selalu mencari konsentrasi H+. Tadi seperti ini definisinya ya. Berarti kalau dia kuat, dia bisa pakai ini, M dikali jumlah H+. Ya, ini kalau kuat. Nah, kalau lemah berarti dia akar Ka dikali M. Gitu ya. Udah ya. Dari sini kelihatan ya. Atau kalau masih pakai nilai alfa berarti alfa dikali M. Gitu. Ini rumus-rumusnya saja. Ya, ini untuk yang lemah, ini lemah ya. Ini untuk lemah, ini untuk kuat. Gitu. Ya. Nah, dari sini yang mana yang tidak ada? Yang mana nggak ada? Ya. Dia bilang kan yang bukan. Ya. Berarti kan sisa volume dengan pelarut. Nah, hati-hati lagi. Ya. Ingat, M itu di sini kan soalnya kan ada M. M itu selalu rumusnya adalah mol dibagi liter. Liternya kan volume, berarti yang bukan adalah sisa E, jenis pelarut. Biasanya ini kayak jenis pelarut itu kayak apa ya? Elektrolit, non elektrolit. Tapi kalau itu dibahas lagi, itu ada sangkut pautnya di redox nantinya ya. Nah, tapi nantilah kita jelaskan di kelas 12 ya. Oke, lanjut. Masih ada nggak ya? Masih ada. Oh, ini nomor 10 nih, nomor 10. Nomor 10. Oh, nomor 12, 10 ya. Di antara asam berikut yang merupakan asam paling kuat. Nah, gampang aja nih. Asam paling kuat, bedanya asam kuat dengan basa kan ada nilai-nilai Ka, ya. Kalau Ka-nya itu nggak ada, berarti ya, kalau Ka, jadi kalau dia lemah ditandai itu dengan nilai Ka. Berarti kalau nilai Ka-nya nggak ada, berarti dianggap 1 atau derajat ionisasinya 100%. Ya sudah, cari saja nilai Ka-nya yang paling apa? Ya, yang paling tinggi pastinya. Ya. Nah, kalau nilainya paling tinggi, berarti nilai Ka-nya adalah HSO 4-. Ya, paham ya? Biasa juga dilihat begini. Biasa dilihat dari jumlah oksigennya. Ya. Kalau oksigennya banyak, biasanya itu memang asamnya kuat biasanya gitu ya, konsepnya gitu. Jadi kalau kayak di asam hipokloris sampai asam perklorat, HClO, HCO2, HCO3, HCO4, yang mana paling kuat asamnya ya HCO4 ya, karena oksigen itu memang penarik elektron seperti itu. Jadi makin gampang lepas H+-nya, itu penjelasannya ya. Nah, kemudian nomor 12 zat-zat berikut yang tidak tergolong asam. Nah, yang tidak tergolong asam katanya yang mana? Ya. Nah, lihat aja yang mana jadi pembentuk basa, ya. Yang jadi pembentuk basa itu adalah apa?
adalah NH3, karena nanti ini jadinya itu kalau saya nggak salah ingat ketemu sama H2O itu jadinya NH4OH. Jangan ketipu sama CH3COH ya. CH3COH itu dia kalau terurai dia begini bentuknya nih. Ini asam lemah nih. CH3COO- ditambah H+ gitu ya. Nah, kalau ini glukosa gimana? Glukosa itu kan adalah alkohol gugus. Kalau kita masuk ke organiknya itu dia masuk di gugus, dia punya alkohol, ada alkoholnya ya, ada alkoholnya, ada juga aldehidnya. Nah, alkohol dan aldehid itu tergolong asam karena lebih gampang melepas H+-nya seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa pakai definisi Arrhenius bisa gitu ya, bisa juga pakai Brochettori bisa juga ya. Terima kasih teman-teman ya, sampai di sini dulu ya, belajar baik-baik, nanti diulang-ulang lagi kembali ya. Tadi ada memang soal yang pH kayak begini memang lumayan menguras logika juga ya. Sampai jumpa lagi teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, share video kami untuk perkembangan channel kami. Oke, thank you dari saya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.